Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Kelompok 5 yang berjumlah 6 orang yaitu Ratri Indrayanti, Askia Salsabila Valina, Intan Ferial Hadi, Mita Wulandari, Miko Rizky Pratama, dan Ogi Fajar Satrio. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Menteri Keuangan Menko Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi Indonesia hingga akhir 2020 berada di kisaran minus 1,1 hingga 0,2%. Revisi target pertumbuhan ekonomi ini dengan melihat adanya tekanan yang cukup dalam pada kuartal 2 2020 akibat pandemi COVID-19, yaitu virus corona, yaitu ranknya ada di minus 1,1 hingga 0,2%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Salsabila Valina akan menerangkan tentang data PDB di Indonesia pada tahun 2020. Ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2020 turun 5,32%. Ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2020 terhadap triwulan 2 tahun 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32%. Ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,19%. Ekonomi Indonesia semester 1 tahun 2020 terhadap semester 1 tahun 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,20%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Intan Ferial Hadi dari kelompok Teori Ekonomi 5 kelas Manajemen A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang data PDB di Indonesia tahun 2020. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan 2 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,55%. Kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 6,69%. Dan saya akan menjelaskan juga tentang perkembangan inflasi di Indonesia saat ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan hingga Maret 2020 mencapai 2,96%. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede pun memperkirakan inflasi di akhir tahun 2020 tak akan banyak bergerak dari posisi saat ini. Prediksi Joshua, inflasi Indonesia di akhir bisa di kisaran 2,9% sampai 3,3%. Level ini masih dalam rentang target atau inflasi yang dipatok Bank Indonesia di 3,1%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Intan Ferial Hadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Wulandari, kelas Manajemen A. Saya akan mempresentasikan tentang tingkat pengangguran di Indonesia saat ini, yaitu Badan Pusat Statistik BPS mendapatkan jumlah pengangguran periode Agustus 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Kepada BPS, Suharyanto menjelaskan pandemi virus corona COVID-19 membuat tingkat pengangguran terbuka TPT di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23% menjadi 7,07%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miko Rizky Pratama, NIM 20104111023. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai tukar rupiah selama masa pandemi. Perjalanan nilai tukar rupiah sepanjang semester 1 tahun 2020 yang cenderung bergerak fluktuatif dan mengalami depresiasi setelah bergerak relatif
stabil pada Januari dan Februari 2020 yang masing-masing mencapai rata-rata sebesar rupiah 13.732 dan rupiah 13.776 per dolar AS. Nilai tukar rupiah mulai mengalami depresiasi pada Maret 2020 seiring dengan pandemi COVID-19 yang mulai menyebar ke Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut terus berlanjut hingga awal April 2020, di mana nilai tukar rupiah mencapai level terendahnya dalam sejarah pada rupiah 16.741 per dolar AS pada 2 April 2020. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Fajar Satrio, NIM 201 041 1024 dari manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang bisnis yang bagus untuk saat ini. 1. Pelatihan seputar finansial. Ide bisnis saat new normal yang pertama adalah penelitian seputar finansial. Pelatihan yang satu ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh beberapa akun pembelajaran media sosial sepertinya Instagram. 2. Makanan dan minuman herbal. Ide bisnis satu ini yaitu new normal yang selanjutnya adalah menjual makanan dan minuman herbal. Karena seperti yang diketahui, di tengah pandemi virus COVID-19 saat ini, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh agar tidak terserang virus. Yang ketiga, produk kecantikan rumah. Bagi sebagian besar orang, serta menjaga kebersihan tubuh menjadi satu hal yang wajib dilakukan kapan saja, di mana saja. Namun karena pandemi virus COVID-19, karena banyak orang yang tidak bisa melakukan perawatan ke salon. Yang keempat, menjual produk antibakteri. Menjual produk antibakteri lengkap dengan bisnisnya, yaitu saat new normal. Yang keempat ini menjual produk antibakteri, di mana produk-produk tersebut belakangan ini sedang banyak dicari, mulai dari hand sanitizer, sabun antiseptik, pembersih antibakteri, dan yang lain sebagainya. Yang kelima, masker. Selain menjual produk antibakterial, nyatanya menjual masker juga menjadi salah satu ide bisnis saat new normal yang sangat menguntungkan. Bagaimana tidak, asalnya pemerintah menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah. Yang keenam yaitu makanan frozen. Selain 6 ide bisnis saat new normal di atas, ada pula bisnis makanan yang bernama frozen yang bisa kamu coba peruntungannya. Karena seperti yang diketahui, belakangan ini makanan frozen memiliki banyak peminatnya karena sifatnya yang tahan lama. Selain ini, makanan frozen juga menjadi salah satu hidangan praktis, sebabnya kamu tidak perlu menghabiskan dalam satu hari. Kamu bisa mengonsumsi makanan tersebut untuk sehari-hari hanya dengan menyimpan di dalam frozen. Yang ketujuh, sayur dan buah online. Ide bisnis saat new normal yang terakhir adalah menjual sayur dan buah online. Pasalnya, di masa pandemi virus COVID-19 dan new normal, permintaan sayur dan buah online meningkat biasanya. Hal ini tersebut dikarenakan banyak dari masyarakat yang belum berani pergi ke swalayan ataupun tempat ramai lainnya untuk membeli buah dan sayur. Namun di sisi lain, masyarakat juga memerlukan buah dan sayur sebagai panganan untuk menjaga kesehatan dan tahan tubuh. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.